Mbak itu ada tokonya enggak? Sekarang pemilik sekolah dari Surabaya. Ada Pak, saya langsung bilang ada gitu ya, nekat banget gitu ya, padahal kan nggak ada gitu ya. Tapi inilah kebohongan. Jadi awalnya iseng doang itu Bu ya? Kebohongan yang membawa berkah itu. Mantap. Jangan ngaku hits kalau belum ada di sini. Asik. Adios salam olahraga. Terima kasih. Ibu Purwaningsih. Oke, selamat siang Ibu. Penonton podcast Papi Bayu, Papi Bayu TV. Kita sekarang bareng Ibu Purwatiningsih. Betul ya Bu ya? Betul. Atau kalau nama panggungnya ya Bu ya, Nining Suwarto. Asik. Iya. Nama panggung. Panggilannya Nining. Siap. Ibu ini owner dari Goning Batik. Iya, Betul ya Bu ya? Iya. Luar biasa. Ini juga salah satu anggota dari PLUT DIY di bawah Iya. Dinas Koperasi UKM Betul. DIY. Betul ya Bu ya? Oke, untuk pertama monggo Bu perkenalkan diri dulu Bu. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwatiningsih, tapi saya itu sering dipanggilnya, terkenalnya gini, Nining. Kalau nama panggungnya di fashion show adalah Nining Suwarto. Mantap. Ya. Pemilik dari Goning Batik Collection. Goning Batik Collection. Iya, Siap. Instagramnya Bu atau alamatnya kalau mau ke sini. Oh, Nah, iya. jelas lengkap gitu Bu ya. Kalau IG saya yaitu Goning, O-nya 2. GOONINKS. NINKS. Iya. Oke. Kalau alamat sininya Bu? Alamat itu di Perum Koko Permata Asri B3 sampai B3 4. B3 nomor 4. Hmm. Ya. Nah, jadi kalau dari arah Prambanan itu dekat, ya kalau dari arah Jogja ya deket juga sih, tapi Siap. kalau niat gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh, ya kan, tempatnya juga strategis, dicari ada, nanti di map juga ada, gitu. Jadi gampang banget sih. Nah, oke Bu. Sebelumnya tuh kerja apa sih Bu? Dan udah gitu kapan sih Bu mulai usaha batik ini? Sebenarnya saya awalnya itu di kuliner. Kuliner. Iya, awalnya itu di kuliner itu di Gianti Hmm. waktu itu. Nah, iseng-iseng saat itu tuh saya itu beli baju di Bringharjo. Karena di sana kan nggak ada kamar pasnya tuh, nggak. Oke. Ya kan, jadi kita hanya beli, suka warnanya, kayaknya cocok gitu kan. Oke, bawa pulang. Saya waktu itu beli 3 nih, 3 piece. Waktu itu zaman BlackBerry Messenger nih ya. Oke, masih Sampai di BBM rumah kok ya tahu sendiri kan, maksudnya kadang postur kita itu yang terlalu istimewa atau jahitannya terlalu bagus, kadang kurang kurang nyaman gitu. Akhirnya udahlah saya jual aja gitu. Saya jual aja di Facebook waktu itu. Jual di Facebook. Ya, waktu itu jual di Facebook. Saya dijual di situ, ternyata responnya luar biasa. Yang 3 baju itu tadi. 3 baju itu, ya Oke. kan? Ada yang pesen lagi warna lain, ada yang terus waktu itu ditanya, Mbak jualan batik ya? Iya, namanya apa? Nah, kenapa saya waktu itu kok langsung bilang namanya Goning? Awal dari sebuah nama Goning itu waktu kecil, saya itu namanya kan Nining, dipanggilnya Nining. Tapi entah kenapa kok saya juga ada beberapa teman yang namanya Nining juga dipanggil waktu kecil itu Goning gitu.
itu. Nah, Oke. saya karena nggak tahu mau kasih nama apa ya. Bingung gitu ya Bingung saat itu ya. ya. Tapi ini sebetulnya malah nama keberuntungan, nama olok-olokan menjadi nama beruntung gitu. Kayak saya bilang namanya gonding, batik gonding gitu. Oh iya, terus ada lagi yang info, Mbak itu ada tokonya enggak? Heeh. Sekarang pemilik sekolah dari Surabaya. Ada Pak, saya langsung bilang ada gitu ya, nekat banget gitu ya, padahal kan nggak ada gitu ya. Tapi inilah Jadi kebohongan. awalnya iseng doang itu Bu ya. Kebohongan yang membawa berkah ini. Mantap. Iya. Saya bilang ada di mana Jalan Solo, di mana Pak? Oh iya, saya nanti 6 bulan lagi, insya Allah rombongan nih. Ke Jogja Ya semua. ke Jogja, ada study tour waktu itu kan masih study tour di SMA gitu. Oh ya berapa bis? Ya, nanti antara 6 sampai 7 bis. 6 sampai 7 Iya. bis. Saya batin aja. Nanti komisi berapa nih? Heeh. Saat itu saya kan memang nol banget dalam hal fashion. Nggak tahu namanya komisi itu seberapa banyaknya gitu kan. Yang saya tahu kalau di diskon-diskon di toko itu 30% mantap banget kayaknya ya. Mantap. Padahal ya kan waktu itu tidak ada komisi untuk seorang jahit itu 30%. Paling banyak itu 15%. Namanya juga kebetulan Ya, Bu ya. paling banyak itu 10% udah umum ya kan. Tapi saya itu ingatnya cuman kalau lewat di toko diskon 30%. Kayaknya mantep gitu ya. Mantep bagi yang beli ternyata. Kalau kita memberi 30% itu kan sebenarnya apalagi awal itu sebenarnya terlalu tinggi. Tapi karena saya belum paham jadi 30%. Wah, sip deh. Udah nanti tanggal antara bulan ini pokoknya kesana bener ya gini. Malah saya kayaknya yang dicecar untuk welcome ke mereka gitu. Bukan seorang penjual yang ngejar-ngejar seorang pembeli. Makanya Ya, kan tapi- enak bener. Marketnya datang sendiri gitu. Tapi pembeli yang itu selalu mengingatkan ya kan. Besoknya kadang kalau pas ngobrol gitu, nanti ini loh bener ya gitu. Ini bener kan 30%? Iya Pak. Saya tuh nggak ngeh ke mereka, Bapak ini selalu menanyakan dengan yang 30% itu. Oke. Ternyata ketika saya beneran ini dalam perjalanannya segitu itu terlalu Ketinggian besar, ternyata ya Bu ya. ketinggian untuk komisi. Nah waktu itu nekat aja. Nah tahun 2010 ya waktu itu 2010 itu kan habis gempa ya. Saya mulai cari-cari karena saya bilang sama bapak ini nih sama beliaunya itu alamatnya di mana? Jalan Solo. Otomatis fokus saya itu Jalan Solo. Pokoknya harus dapat Ya. tempat di Jalan Solo. Jalan Solo dari mulai yang Gardena itu saya tanya ratusan juta mulai ke sini mulai minggir nggak ada yang murah ya kan. Paling minim 25 juta tuh gimana ya gitu. Tapi ini udah tanggung malu nih gitu, ya. Nekat Harus jemput sekalian lah ya. jalan aja gitu kan. Terus akhirnya kita ada toko itu di Jalan Solo KM 11 yang rusak dulunya bekas kayaknya material ada tukang bersih di situ tanya bertukar nomor HP karena rezeki tadi ya rezeki selang cuma 1 hari beliaunya itu telepon terus ngasih SMS dulu silaturahmi ke rumahnya sampai sana terus ya sudah Mbak gimana kalau saya dimodali 20 juta seperti itu. Oh nggih Pak nggak apa-apa 20 juta ya nanti hitungannya setelah jadi ya. Sudah jadi nanti itu 20 juta mau setahun apa 2 tahun apa berapa deh beliaunya bilang gitu. Oh nggih nggak apa-apa. Oke akhirnya setelah ini kita serpekan 4 bulan saya selalu ini setiap bulan saya selalu Pak gimana Pak ya Mbak nanti 3 bulan lagi gitu nanti ini sampai 4 bulan benar-benar sudah jadi bersih saya mulai berpikir nih kan terus bapaknya bilang gimana Pak saya nambah berapa nggak usah Mbak gitu alhamdulillah ini ketemu kiai baik juga ya nggak usah Mbak saya hitungnya 2 tahun ya saya seneng banget di Jalan Solo setahun cuma 10 juta jadi gokil 2 tahun ya terus, jadi ya sudahlah gitu lah ini keberuntungan lagi ya apa kayak serasa jalannya muda, kayaknya ya kayaknya kok mudah banget akhirnya gimana nih saya punya produk gitu kan sekarang mikir dari mana produknya ya. Terus akhirnya karena tadinya pasang ke yang Beringharjo itu jadi saya kulaan di sana waktu itu sampai 5 juta saat itu kan banyak juga terus temen karena saya lihat Facebooknya sudah ada toko gitu temen yang di Pekalongan itu pada telepon aku nitip dong aku nitip ada aja ya. Awalnya sebuah apa ya cuman jualan ibaratnya kalau orang bilang barang pasar gitu kan tapi
itulah yang menjadi keberuntungan bagi saya. Nggak sengaja juga Nggak ya Bu sengaja, ya. semua itu berasal dari ujuk-ujuk dan icik-icik tadi ya. Siap. Jadi akhirnya setelah 1 tahun banyak komplain yang kancingnya gini, yang gitu, terus modelnya mbok gini, mbok gitu. Akhirnya dari situlah dari customer saya belajar. Akhirnya saya punya penjahit sendiri. Mulai nih ya Bu Mulai ya. memproduksi. Iya, mulai produksi sendiri. Nggak cuma ngambil dari mana-mana, Iya. tapi mulai Terus produksi. mulai malah justru waktu itu saya itu di story teman dari Pekalongan dari mana-mana, kulaan banyak banget yang kulaan. Jadi mereka kulaan lagi, ada grosir ke saya. Itu benar-benar kita kadang sampai malam tidur di butik gitu ya, di toko itu cuman ngepakin doang gitu ya. Jadi sampai pegawai itu sampai kewalahan gitu ya. Ya itulah semuanya itu dipermudah ketika beneran yang beliaunya yang datang itu yang memang memicu saya untuk membuka toko itu benar-benar datang. Tapi saya itu kan memberikan keuntungan 30 fee-nya 30%, ya kan. Jadi saya hitung-hitung kok tipis banget gitu kan. Di situ pun saya memang ada strategi baru. Sebenarnya ini strategi dari nenek saya juga penjual dulu itu cuman ya toko-toko kayak gitulah. Jadi nenek saya itu familiar banget dengan pelanggannya. Oke. Iya, itu saya Deket belajar, lah ya, Bu, iya. ya. Belajar dari situ. Terus ini yang guru-guru kayak gitu sudah saya bapak beliaunya itu sudah saya kasih 30%, guru-gurunya saya kasih bakpia. Itu khas Jogja gitu. Besoknya pun beliau-beliau ini namanya apa? Ketok tular ya? Ketok tular. Nah, besok pun jadi pelanggannya makin banyak. Akhirnya saya memberikan sedikit itu tadi. Pelayanannya beda dibandingkan iya. toko-toko yang Iya. lain Ibu ya. Terus kekeluargaannya itu loh. Pada dasarnya memang saya orangnya tipe yang bukan suka berargumen dengan hal-hal yang membuat apa ya, suasana jadi nggak nyaman. Lebih apa namanya, hubungan baik jangka Iya, panjang gitu iya. ya Bu ya. Saya tuh orang yang kalau ini ya sudahlah gitu ya sudahlah, daripada saya itu ngalah terus. Saya itu selalu sama ininya sama yang mau nyetorin kan, nyetorin barang itu saya bilang ini bisa retur enggak, ini bisa kalau kayak ini bisa enggak, kalau nggak bisa ya saya nggak ngambil. Karena saya menjaga dari customer saya Tadi ya, kenyamanan tadi. ya, Betul, hubungan betul, baik. betul. Jadi sampai sekarang ya ada yang 11 tahun memang selalu berlangganan dan ketika ditawarin ke lain, enggak aku tempat Mbak Ning aja, walaupun harganya selisih gitu kan, aku Mbak Ning aja ya enak gitu, gampang gitu lah. Terus, tanggung jawabnya sampai purna jual soalnya. iya, sampai kalau anaknya kesini ya dari Palembang dari mana-mana, Mbak Ning anak saya tanggal ini sampai suruh nyarikan hotel gitu kan. Nyarikan nanti wisatanya kemana. Nah ini juga menjadi ide saya membuka wisata untuk city tour. Jadi semuanya berdasarkan permintaan ya Bu. Betul. Siap. Terus saya ini juga ada kayak apa ya, privilege lah. Misalnya mereka itu yang beli itu di bawah 5 juta, saya selalu jamu itu di depan toko saya itu ada soto kan. Nah selalu di situ saya jajak, saya jamu dan mereka itu sambutannya luar biasa, ya ampun udah ramah kayak gitu loh. Kita dijamu lagi makan siang ya kan. Saya kadang nyupir sendiri mereka nih. Kadang juga mungkin ya ada yang tuh ini Mbak Ning kok sama cowok-cowok banyak gitu, ngapain nih kayak gitu ya kan ya. Itulah servis ya kan, kita nganterin, iya Pak monggo, kadang dari DPR mana gitu kan rombongan, monggo Pak mau kemana, Mbak Ning ini ada tengkleng yang viral katanya ini, sudah langsung menunjuk gitu ya dengan nama ini gitu kan. Oh iya, katakan aja jerapah gitu ya Bu. Langsung mulai secing-secing kan yang viral tuh apa, yang apa mulai. Terus besoknya lagi pun kayak gitu, Mbak Ning saya akan ke Jogja gini, mungkin akan ke Batik. Oh Mbak, nggih monggo Pak. Gimana kalau city tournya sekalian? Nah. Siap. Itulah. Jadi apa ya, bisnis batiknya itu yang akhirnya melebar. Gitu. Iya. Nah, dari customer juga lah saya itu suruh bikin sepatu. Sepatu ya, juga. Akhirnya ada sepatu juga. Gitu. Ngeri sekali Bu ini. Siap. Nah Bu ya, kan ngomongin kayaknya nih mulus banget ya Bu ya. Lempeng dari pertama kali yang nggak sengaja, terus udah gitu sampai
ya bikin sepatu juga, arsitektur juga dan segala macam hubungan. Saya ngeliatnya sih bukan masalah ini Bu, saya ngeliatnya Ibu memang menjaga hubungan baik dan pelayanan lebih ya Bu ya. Iya. Itu kan semua lancar Bu. Nah, ada yang pernah masalah nggak sih Bu? Ya, masalah pasti ada ya. Nggak ada yang mulus banget kayak gitu. Iya. Karena sistem kekeluargaan saya itulah kadang juga menimbulkan masalah di diri saya sendiri. Oh gitu. Terutama ketika mereka akan membayar. Ya, biasanya kan gini, Mbak ini saya bisanya bayar tanggal segini. Oke. Ya kan? Ketika mereka punya alasan yang keto, saya itu orangnya cepet banget kasihan, tapi mohon jangan dimanfaatkan. Siap. Jadi ketika ada Mbak anakku sakit ini masuk rumah, ya sudahlah pakai dulu. Yang penting keselamatan anak. Ketika besok sudah sembuh, saya sapa lagi gini-gini, sudah slow respon. Ya ini tantangannya. Aduh mulai nikmat dan manis ini. Jadi saya mulai, getaran-getarannya sudah mulai timbul nih ya. Antara bayar nggak bayar gitu kan. Saya berusaha untuk udahlah gitu kan. Nanti saya selalu berpatokan nanti pasti ada rezeki yang lain. Selalu seperti itu. Ini entah benar atau enggak ya. Kadang saya menyalahkan diri saya sendiri, tapi kadang ada rasa bersyukurnya gitu. Karena saya itu yakin banget ketika kita ada sesuatu yang diambil tanpa kita ikhlas, pasti Allah akan mengembalikannya kalau kita menjadi ikhlas, gitu kan? Yes, ya kan? Tapi saya adalah saya. Saya itu tidak ada orang satupun yang bisa merubah saya. Mungkin itu adalah kekeliruan saya, gitu. Tapi saya kalau merubah maksa orang, gitu. Kok ya nggak tega gitu kan, karena memang saya dibesarkan dengan hal yang tidak mudah. Ibu saya meninggal ketika saya masih kecil, ketika masih belum ingat wajah beliau itu seperti apa. Itu jadi saya dibesarkan sama nenek saya itu dengan lingkungan yang sangat keras ya, karena saya berbeda dalam artian saya dari kecil memang saya itu berbeda dari lingkungan saya yang punya kulit yang putih sendiri kayak gitu kan, yang ketika di lingkungan itu banyak perempuannya, persaingannya tuh nggak sehat, padahal saya tuh tidak tahu apa-apa gitu kan. Mbah saya, nenek saya itu mau ngajarin saya itu bahwa ketika kamu disakiti jangan pernah membalas. Ketika saya itu membalas waktu kecil tidak pernah dibilas sama mbah saya. Mbak saya itu marah. Menurut kamu dia itu mukul kamu nakal enggak? Nakal. Terus kamu balas nakal juga enggak? Ya nakal. Terus yang baik siapa? Enggak ada. Terus nanti yang sama Allah disayang tuh siapa? Enggak ada. Nah kamu mau yang jadi yang disayang Allah apa? Jadi dua-dua. Saya bilang, saya kan pengen masuk surga Mbak. Ya udah nggak usah balas. Tapi kan sakit. Sakit itu bisa diobati. Kata mbak saya. Ya, jadi terus akhirnya saya tuh jadi tumbuh jadi wanita yang bisa membela diri saya sendiri karena bapak memang sudah tidak sama kami lagi, jadi hanya ada seorang nenek gitu yang notabene saya itu harus mengalah gitu loh, harus mengalah. Kalau kamu itu mengalah, Allah itu besok pasti hadiah. Selalu seperti itu. Jadi yang ada di kepala kita kan hadiahnya ya. Kesakitan itu akhirnya menjadi kebiasaan. Udahlah, besok ntar kan aku dapat hadiah gitu kan. Jadi itu dari situ itu yang membuat saya itu sampai sekarang itu tidak pernah berhenti untuk menyerah. Ya. Dan selalu mengerti apa kondisi orang lain karena didikan mbah saya. Dulu kalau mau lebaran kayak gini nih ya, mbah saya sudah sibuk masak ayam, masak apa, pupu besar-besar gitu ya, paha besar-besar, masakan yang bagus-bagus, dikirim ke saudara, ke tetangga kita, cucu-cucunya yang cembil-cembil itu loh. Sepihan, iya. sempalan. Ya Allah, Mbak, kenapa sih nggak dikasih itu? Yang besar kayak gitu. Mbak saya bilang, kalau ngasih orang itu berarti bagus. Karena bagus pun kadang orang itu tetap masih kurang. Betul. Ya kan? Apalagi kalau memberinya yang jelek. Nah nanti kalau bagus itu masih dibilang kurang terus gimana? Ya enggak apa-apa.
yang penting kita sudah memberikan yang terbaik gitu. Oh rasanya sama walaupun cuil-cuil kata. Iya benar. Pendidikannya ngeri sekali iya, ya Bu. akhirnya, ya sudahlah ngalah lagi ya. Jadi kenapa sih dalam hidup saya itu kok suruh ngalah terus? Tapi itulah menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu toleran. Ketika ada apapun yang terjadi, ketika tadi ada yang menipu, yang nggak menipu mungkin belum ada rezekinya, mudah-mudahan. Jadi ketika ada seperti itu saya sudah legowo. Sudahlah nggak apa-apa, mungkin dia jauh lebih kekurangan atau jauh lebih kesulitan pada saat dari saya gitu. Jadi ya sudahlah gitu kan, wes ya. Terus dalam perjalanannya lagi pun seperti itu, akhirnya diblokir lagi, saya diblokir lagi. Tapi ketika kemarin itu masa pandemi ya, saya itu berusaha untuk, karena penjahit saya bilang bikin masker dong gitu kan, bikin APD dong, ya ikut-ikutan. Tapi karena memang tidak, ya mungkin rezekinya nggak di situ ya Mas ya. Ya kita sudah ngirim, alasannya karena beliaunya tahu sekali itu saya itu sibuk banget. Jadi ketika ini dia, saya sudah transfer, saya tuh belum sempat. Sebenarnya saya ada 3 nomor rekening gitu, yang saya tawarkan untuk di bisnis saya. Saya bilang sama beliau yang BRI ini nggak ada endingnya itu. Jadi ya entah ini kesengajaan atau tidak, wallahu a'lam. Jadi beliaunya bilang ya saya transfer ke BRI, tolong dicek karena harus manual, saya nggak sibuk banget jadi saya nggak bisa. Nah, ketika itu ternyata dong tidak ada, dan ya seperti itu lagi. Tapi ya berkah ya, ketika saya dalam keadaan terpuruk kayak gitu seperti ini, saya kata penjahitnya belum dibayar, tapi nanti ibu akan membayar. Tahu-tahu ada SMS, memang saya tidak pernah ganti nomor HP dan nomor rekening. Kan satu nomor rekening itu sudah dari awal perjalanan saya berbisnis. Mbak tolong cek nomor rekening di SMS gitu. Terus Mandiri dia bilang gitu kan, langsung saya cek terus kok ada sejumlah 4.800.000. Dan itu hutang berapa tahun? 4 tahun yang lalu. Subhanallah banget gitu loh. Saya bilang ini siapa? Terus dianya telepon, Mbak maaf ya sebenarnya saya tuh nggak tega waktu itu blokir dengan, tapi karena situasi begini. Terus lo utangnya kan 4 juta, udahlah 800 ucapan terima kasih saya. Itu nggak bisa gitu dong, ini kan bukan bunga nih, bukan rentenir. Dia bilang, Mbak please jangan seperti itu, saya tuh jenengan tuh sudah banyak membantu saya tuh. Jadi saya kadang iya, kadang hal-hal yang seperti itu saya itu kita nggak paham kan, ya Allah itu memberikan seperti apa, yang penting kita sudahlah sama orang tuh baik. Terus ketika saya dekat dengan seseorang itu, teman atau siapa, saya dekat di belakang baik, ya di belakang saya nggak mau ngomongin dia gitu loh, kecuali orang itu memang bermasalah sama saya. Ketika ada yang orang bermasalah, iya aku juga seperti itu, apakah memang sifatnya seperti itu atau nah baru. Tapi kalau enggak, ya nggak pernah saya itu, apalagi saya tuh iri ini nggak pernah gitu, karena didikan saya itu dari kecil tuh benar-benar keras banget. Waktu kecil itu saya itu umur 6 tahun itu sudah hafal semua bumbu. Iya, semua bumbu, karena mbak itu sudah membiasakan saya itu nyuci dari kecil, tapi kalau nggak bersih nih saya sudah pergi, mbak saya pergi lagi, tapi nggak bilang, yang penting ada usaha saya. Oh gitu ya. Oke, Ibu, ini kan juga Ibu sudah tergabung di Plut DIY ya, dan itu di bawah Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Itu kan punya program Sibakul, dan juga Free Ongkir Indonesia. Itu yang saya suka banget. Gimana Bu menurut Ibu? Ya, awal-awal pandemi itu kan memang kita semua sulit ya, terutama ketika saya itu stuck untuk passionnya, saya itu buka bisnis baru. Sebenarnya sih ini yang awal kuliner saya itu kan awal kuliner itu. Tapi saya membuka itu dapur kuning. Dapur kuning itu identik awalnya itu dengan masakan Arab. Kenapa saya memilih masakan Arab? Karena saat itu orang yang umroh itu tidak bisa umroh, orang yang haji tidak bisa haji. Mereka itu banyak yang penasaran nasi kebuli kayak apa, nasi biryani kayak apa. Yang sudah sering ke sana pun, aduh kangen nasi kebuli kayak gitu kan. Ke sana nggak bisa. Ya, gitu kan. Ya. Jadi saya membuat masakan Arab.
Tapi saya tidak pakai nasi beras dari lokal. Saya langsung pakai beras mati. Gitu. Beras apa namanya? Beras mati. Beras Beras mati. India itu yang panjang-panjang. Oke. Itu beras Arab itu. Jadi benar-benar original. Memang benar-benar merasakan kayak di sana. Gitu loh. Itu mungkin awalnya orang yang menjadi penasaran dan dapur Goning ini bertumbuh. Nah, di situ. Mantap ya. Itu padahal satu pokoknya 30 kalau yang ayam, kalau yang sapi kalau yang kambing itu 40. Oke. Ya, 40.000. Dari situ inilah laris banget. Tapi kadang orang yang mau beli, aduh harganya sudah segitu, belum ongkos kirimnya. Nah ini kebetulan ada free ongkir dari Cibakul. Ini benar-benar membantu banget ya, membantu kita. Jadi ketika kita itu menawarkan orang, berapa ini Mbak, ini plus ongkir gratis loh. Aduh rasanya puas banget gitu iya, kan. Bener-bener jadi kayak itu. Iya. Iya bener. Jadi murah gitu. Iya, kayaknya walaupun itu yang memberikan adalah flut, kayaknya kita tuh ikut merasakan kebahagiaan yang beli kayak gitu loh. Iya dong Mbak, oh iya malah jadi murah ya. Ya sudah, yang tadinya mungkin mau beli satu jadi beli dua, betul. Gitu loh. Iya. Jadi oh iya bisa serumah nih ya, bisa makan semua kayak gitu kan. Sekarang jauh banget ya, misalnya gratis itu kan 50.000 itu sangat berharga loh. Di masa sekarang itu 50.000 itu sangat berharga banget gitu. Jadi itulah yang membuat jadi ya sudah jadi dapur Goning ya, Goningnya, batiknya jadi semuanya di situ. Kalau ngirim-kirim ya pakai Cibakul itu. Cibakul semua ya. Apalagi sekarang itu loh Mas, bisa keluar kota juga gratis. Iya, se-Indonesia. Iya. Betul. Makanya jadi enak banget kan. Mantap. Jadi ya menurut Ibu istilahnya apa yang dilakukan sama Plut DIY dan Dinas Koperasi UMKM DIY itu membantu UMKM terutama di Jogja ya Bu iya, ya. Membantu banget. Iya. Siap. Oke Bu. Mimpinya pengen apa sih Bu ke depan sama ya batik Goning ini? Mimpinya sih sebenarnya pengen apa ya, ketika seseorang, karena batik Goning ini identik dengan sesuatu yang berbeda gitu kan, detailnya berbeda. Saya tidak suka membuat pasca besar ini loh komunitasnya, maksudnya apa ya, produk yang banyak. Oke. Ya jadi saya tuh hanya awalnya itu limited edition. Jadi orang yang pakai itu nih loh Goning aku dewe, karena sebenarnya perempuan itu kalau dikembarin itu paling sebel. Iya benar ya. Paling nggak seneng kayak gitu kan. Jadi saya membuat untuk limited editionnya hanya membuat ketika orang itu pesan, saya desainkan, habis fashion show biasanya mereka bilang, Mbak ini jangan dijual lain ya, cuma aku yang beli, tapi berapa harganya kayak gitu loh gitu. Jadi ketika sudah seperti itu ya sudah, sebenarnya saya bikin lagi dengan agak saya detailnya saya bedakan dikit kayak gitu, karena untuk satu orang kayaknya payah banget ya untuk kayak gitu kan. Jadi kita tidak bisa untuk continue. Memang penjual itu lebih mantap karena dapat satu langsung besar. Tapi alangkah baiknya itu yang cuman middle aja tapi porsinya bisa banyak. Jadi kan kita continue, besok nggak capek lagi mendesain lagi gitu loh. Jadi sudah ini ada ready kayak gitu kan, yang ready to wear ya. yang dalam jumlah yang banyak gitu ya Bu ya. Pengennya itu besok itu ya semua orang itu bisa merasakan bahwa batik Goning itu satu itu nyaman gitu kan. Yang kedua itu kita itu terlihat berbeda dari yang lain gitu. Terus memang tidak pasaran kan. Terus yang terakhir itu garansi. Tambahan Bu, ownernya keren. Siap Ibu. Terakhir ya Bu ya, pesan-pesan Ibu untuk penonton Papi Bayu TV yang mau memulai usaha Ibu, atau mungkin sekarang udah mulai tapi masih ya kadang kan naik turun banyak banget hambatannya gitu Bu. Monggo Ibu silahkan. Untuk yang baru memulai usaha, kalau memang modalnya sedikit sebaiknya jadi reseller ya. Oke. Ya, reseller dulu gitu kan. Kita sudah mempunyai modal baru membuat produk. Nah, tapi kita harus melakukan uji pasar. Apa sih yang dibutuhkan? Apa sih market yang bagus untuk pasar itu sendiri? Ataupun kalau kita punya hobi, ya kita
kita kembangkan hobi kita, Hmm. karena dengan hobi itu kita itu akan lebih tahu, akan lebih luas pasarannya kemana, Hmm. keinginannya gimana, apa ya, keistimewaan produk kita tuh apa, Hmm. gitu. Passion ya Bu ya. Ya, gitu. Jadi ketika mau memulai usaha itu dulu yang kita tuh punya modal berapa, Hmm. gitu kan. Terus mau target pasarnya itu mau kemana dulu, Siap. gitu kan. Mau ke segmen anak-anak, dewasa, atau orang tua, terus mau middle atau mau Hmm. yang kalangan atas, gitu. Kalaupun tidak, kita punya hobi yang sering kita tekuni, gitu. Jalan itu ya. Jalani. Karena kita akan lebih tahu, misalnya orang mancing, oh gini, oh bagusnya bentuknya gini, ini itu akan lebih cepat berkembang. Oke. Karena apa yang kita inginkan, ya sebenarnya orang juga perlu yang kayak gitu. Jadi Gitu. customer gitu lah ya. Kita sebenarnya untuk untuk uji pasarnya kita sendiri, karena kita sudah tahu passionnya kita itu mau seperti apa sih, gitu. Produk kita tuh mau seperti apa, gitu. siap. Dan kalau belum punya modal, ya itu jadi reseller. Jadi reseller dulu ya Bu ya. Reseller. Mantap Iya. jiwa. Oke, kalau pengen lihat lagi orang-orang keren kayak Mbak Nix, ya jangan lupa ya Mbak dipencet tombol subscribe di sini, terus bunyiin loncengnya, kelenteng. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Jangan ngaku hits kalau belum ada di sini. Asik. Adios salam olahraga. Terima kasih.